Selamat pagi, perkenalkan nama saya Feren. Hari ini saya ingin menganalisa dan menjelaskan mengenai perusahaan keluarga saya, yaitu PT Usaha Pangan Sejahtera yang bergerak dalam bidang industri, manufaktur, bihun, mie, dan juga bumbu dapur melalui analisa Ansoff Matrix. Jadi awal mula perusahaan saya ini didirikan pada tahun 2010 yang berlokasi di Tulungagung dan itu didirikan oleh papa dan nenek saya. Saya sendiri menjadi generasi kedua pada perusahaan ini. Untuk sekarang, saya belum terjun langsung atau terlibat langsung secara intensif di perusahaan keluarga saya karena saya sendiri masih seorang mahasiswa. Akan tetapi, koko saya sudah masuk untuk terlibat dan kontribusi penuh di perusahaan keluarga yang mengatur pada bidang permesinan dan juga bagian bumbu dapur. Untuk sekarang, target pasar kami adalah manusia-manusia, terutama ibu-ibu ataupun orang yang suka memasak di golongan kelas menengah ke bawah ataupun menengah. Karena distribusinya sendiri ini masih distribusi skala besar ataupun distribusi B2B. Jadi kita lebih memfokuskan kepada para distributor untuk menjualkan daripada ke end user langsung. Untuk menganalisa sesuai Ansoff Matrix, ada 4 hal. Yang pertama ada market penetration, lalu yang kedua ada product development, yang ketiga ada market development, dan yang keempat ada diversification. Nah, untuk diversification sendiri ini adalah risk yang paling besar, karena mengubah suatu hampir secara keseluruhan. Untuk market penetration sendiri ini sebenarnya kita memfokuskan bagaimana sih caranya kita bisa memaksimalkan dari segi target pasarnya saja. Seperti contoh, menurunkan harga ataupun menyebarluaskan sehingga target pasarnya itu semakin maksimal. Hal ini itu sebenarnya pernah dilakukan seperti menurunkan harga karena adanya peperangan harga antar kompetitor, maka kita juga menurunkan harga tersebut. Nah, hal tersebut memang membuat market penetration, yang mana orang-orang itu menjadi condong ke produk kita karena produk kita mungkin bisa jauh lebih affordable, lebih murah daripada produk kompetitor. Nah, untuk yang kedua ini ada product development. Menurut saya sendiri ini tuh lumayan medium risk ya, karena gimana sih kita menginovasikan atau melaunching atau membuat suatu produk yang baru. Nah, yang kedua ini ada product development. Hal ini itu kita bisa lakuin dengan cara menginovasikan suatu produk yang baru. Seperti semisal memang awal itu kita hanya membuat mie atau bihun saja, tapi semakin lama kita juga membuat bumbu dapur, yang mana ini tuh bisa attract new consumer ataupun kita itu bisa lebih branding perusahaan kita sendiri. Jadi secara branding itu kita bisa lebih kuat karena produknya itu semakin banyak dan semakin dikenal banyak orang. Lalu yang ketiga ada market development. Hal ini itu sebenarnya lumayan berhubungan dengan product development karena secara tidak langsung dengan adanya product development atau produk-produk baru, terkadang ada market-market baru juga. Seperti contoh, semisal kita buat bumbu dapur, kita juga bisa membuat bumbu dapur tapi kita memfokuskan kepada target pasar yang menengah ke atas daripada menengah ke bawah. Kita bisa membuat seperti itu. Biar apa? Biar segmen marketnya itu berbeda dan lebih luas. Nah, untuk diversification sendiri ini sebenarnya lumayan sulit karena adanya perubahan secara keseluruhan. Semisal kita berbeda industri, kita membuat suatu hal baru tapi berbeda industri. Hal ini tuh perlu adanya R&D yang sangat-sangat mendalam sehingga hal ini tuh bisa dieksekusikan dengan baik dan outcome-nya juga baik. Untuk sekarang secara pemasaran perusahaan kami sendiri ini sudah mulai secara modern karena saya sendiri termasuk orang yang mengatur akun Shopee. Jadi sekarang ini lagi masa proses pembuatan akun Shopee, dan ternyata tidak semudah itu untuk langsung membuat akun Shopee atau toko Shopee karena banyak hal yang harus dipertimbangkan dan didiskusikan demi kelancaran bersama. Lalu yang kedua ada sistem operasionalnya. Untuk sistem operasional sendiri sebenarnya sudah dibagi. Jadi dan dari divisi-divisi tertentu itu ada kepala atau orang yang sebagai ketuanya. Tapi untuk pemilihan keputusan yang cepat
itu atau strategi itu biasanya papa saya sendiri. Lalu untuk bagian keuangan itu biasanya nenek saya, karena nenek saya yang mengurus semua keuangan, semua cash flow yang ada di perusahaan. Dan untuk pemasaran konvensionalnya sendiri itu sebenarnya masih ada, karena kami itu sering banget keliling antar pasar-pasar. Jadi kita mengadakan demo masak atau kayak bagi-bagi hadiah seperti panci, TV, untuk menarik pelanggan yang baru, terutama pada launchingnya produk baru, seperti bumbu dapur. Dan untuk HRD-nya sendiri ini memang sudah ada orangnya, akan tetapi namanya juga perusahaan keluarga. Jadi kalau ada keluarga yang masuk, pasti langsung masuk saja. Jadi tidak perlu adanya kayak compatibility test gitu. Nah, untuk rencana pertumbuhan secara jangka pendek, saya itu berencana untuk memasarkan produk-produk dari perusahaan kami seperti mie, bihun, bumbu dapur, kerupuk untuk menjadi lebih dikenal dengan cara masuk lewat Shopee. Karena menurut saya dengan masuknya Shopee itu orang-orang bisa lebih tahu produk-produk kami gitu. Apalagi kalau misalnya nanti kami sudah mulai aktif lagi di sosial media dengan cara membuat konten. Jadi bisa orang-orang itu memakai produk-produk kami di kesehariannya. Pembelajaran yang saya dapat selama ini itu sebenarnya lumayan cukup banyak ya, karena saya belajar banyak hal seperti gimana sih caranya kita memasarkan konvensional dan juga secara digital itu, tapi tidak adanya perpecahan atau kayak peperangan malahan. Jadi kita harus bisa sama-sama bersaing dan memiliki target marketnya sendiri. Semisal contoh, untuk konvensional mungkin orang yang memang ke pasar, tapi untuk secara digital mungkin orang yang butuh secara mendadak tapi tidak ada di pasar, maka dari itu biasanya bisa beli lewat online. Dan harapannya untuk perusahaan keluarga saya adalah produknya semakin dikenal masyarakat dan produk-produknya itu semakin dipakai di kesehariannya mereka. Begitu. Terima kasih.